Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terutama para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hadis tarbawi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas atau menjelaskan hadis yang ke-12, yaitu hadis yang berasal dari Ibnu Umar dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Dalam hadis ini disebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis Ibnu Umar, hadis yang disampaikan yang berasal dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridai keduanya, yaitu Ibnu Umar sendiri, yaitu Abdullah bin Umar, dan ayahnya Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, dia berkata, al-muslimu, seorang muslim, akhu, saudara, al-muslimi, al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. La yuzlimuhu, tidaklah dia berbuat zalim kepadanya. Wala yuslimuhu, dan tidak pula dia menyusahkannya atau membiarkannya teraniaya. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang ada dia fi hajati akhihi, pada kebutuhan hajat saudaranya. Jadi siapa yang ikut berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, ikut membantu, kanallahu fi hajatih, adalah Allah akan membantu memenuhi kebutuhannya. Jadi siapa yang membantu saudaranya memenuhi kebutuhannya, Allah akan membantunya memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan siapa waman farraja, dan siapa yang meringankan dari seorang muslim satu beban, yang membebaskan seorang muslim dari satu beban, satu hal yang memberatkan dalam hidupnya. Farajallahu anhu biha, faraja, meringankan atau membebaskan Allah akan membebaskan daripadanya, biha, dengannya, dengan perbuatannya membantu orang yang lain atau meringankan beban orang lain tadi itu, kurbatan, beban berat, min kurabi yaumil qiyamah, dari beban-beban berat pada hari kiamat. Jadi waman farraja an muslimin kurbatan, siapa yang membantu, meringankan atau membebaskan atau melapangkan muslim yang lain dari satu kesusahan, Allah akan melapangkan darinya atau membebaskan dirinya dari satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu,
menutup akannya Allah. Jadi Allah akan menutup darinya aib-aib yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini atau kandungan dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan relasi antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, bagaimana statusnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Jadi seorang muslim itu adalah saudara. Bisa seperti saudara kandung atau mendekati saudara kandung, atau bisa mungkin lebih hubungannya dari saudara kandung. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lain itu sangat dekat, laksana saudara kandung, atau mungkin malahan lebih dekat daripada itu. Yang karena satu sama lain adalah saudara, kerabat, orang dekat, maka diajarkan berikutnya agar satu sama lain itu tidak saling menyusahkan, tapi satu sama lain itu saling menguatkan, saling membantu sedemikian rupa. Nah, ada beberapa hal yang disebutkan di sini. Bagaimana caranya hidup seorang muslim dengan muslim lainnya yang mereka itu adalah bersaudara, kan? Yang pertama disebutkan la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak berbuat zalim, tidak berbuat aniaya terhadap saudaranya, terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyusahkan orang lain, dan juga tidak melakukan perbuatan yang menyulitkan atau perbuatan yang tidak peduli terhadap saudaranya. Jadi dia tidak boleh menyakiti dan juga tidak boleh membiarkannya dalam kesulitan, membiarkannya dalam masalah. Udahlah, itu tidak urusan saya, cuek. Jadi tidak boleh begitu. Kemudian disebutkan juga seorang muslim itu terhadap muslim lainnya harus berperan serta atau membantu orang lainnya itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang berusaha membantu, menolong, melibatkan diri terhadap pekerjaan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, tentu saja kebutuhan itu yang memang dia butuhkan dan itu baik, dia bantu dia itu, kanallahu fi hajatihi, maka Allah lah yang membantu orang yang menolong tadi itu untuk untuk memenuhinya. Jadi kalau dia suka bantu orang lain, Allah yang akan membantu dia. Kemudian disebutkan waman farraja an muslimin kurbatan, siapa yang meringankan, melapangkan dari kesusahan. Kalau yang pertama, kalau yang di atas tadi itu orang yang membantu mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, kalau sekarang man farraja an muslimin kurbatan, dia terhimpit kesusahan, mengalami kesusahan, kemudian dia lapangkan, dia bantu melapangkan itu, mungkin dengan bantuan pikiran, mungkin dengan bantuan tenaga atau bantuan keuangan dan lain sebagainya. Itu juga ditekankan dalam hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya. Farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka sebagai gantinya Allah akan melapangkan dia dari satu kesusahan min kurabi yaumal qiyamah, dari kesusahan-kesusahan yang
dialami pada hari kiamat. Jadi nanti di akhirat dia akan dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dimaknai pula kalau begitu balasannya di akhirat saja, tidak begitu. Disebutkan di akhirat, di situ di hari kiamat, itu puncak daripada bantuan itu, karena kesusahan tertinggi itu ya kesusahan di hari kiamat yang ketika itu, atau di akhirat yang ketika itu seseorang tidak bisa mengandalkan orang lain, bahkan orang tuanya sendiri atau anaknya sendiri, seperti disebutkan dalam ayat atau hadis lain. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian lagi, siapa yang menutup. Jadi dalam hal ini seorang muslim dalam berhubungan itu dijelaskan juga tidak boleh membuat susah dengan jalan mengungkapkan aib-aib yang selama ini ditutup. Jadi seseorang tidak boleh membongkar kekurangan, kejelekan, atau dosa-dosa orang lain kepada orang yang sebenarnya tidak mesti mengetahui. Kalau begitu ada yang mesti mengetahui, ada kan, tapi dalam kesempatan khusus. Misalnya dia berbuat jahat, diadili, kita kemudian menjadi saksi, kalau itu boleh menjelaskan keadaannya. Tapi kalau dalam pergaulan secara umum, itu tidak dibenarkan. Man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah menutup aibnya pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membongkar aibnya. Kemudian yang terakhir, apa kaitan hadis ini dengan pendidikan? Hadis ini sesungguhnya erat kaitannya dengan pendidikan. Secara tema hadis ini membicarakan tentang pendidikan akhlak, khususnya akhlak antara sesama muslim. Di sini dijelaskan tentang prinsip-prinsip akhlak seorang muslim. Jadi hadis ini mendidik, mengajarkan kepada kita bagaimana prinsip pergaulan, berakhlak, berrelasi antara seorang muslim dengan yang lain. Yang pertama, prinsip itu adalah pergaulan sesama muslim itu dilandasi dengan asas persaudaraan. Jadi bergaulnya itu bergaul laksana saudara, bukan dengan orang lain. Jadi tentu saja dia akan beda dengan bergaul dengan orang lain. Jadi dilandasi dengan prinsip persaudaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip pergaulan antara sesama muslim itu adalah dia mesti saling menolong, saling membantu, dan tidak menyakiti. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak berbuat zalim, tidak membiarkan dia dalam kesusahan. Man kana fi hajati akhihi, membantu saudaranya yang memiliki kebutuhan tertentu. Wa man farraja an muslimin kurbatan, kan? Dia melapangkan dari himpitan, dari kesusahan. Malahan disebutkan juga wa man satara musliman, bahwasanya seorang muslim itu harus melindungi agar aib seseorang itu tidak terbuka, apalagi dia sendiri tidak mau membuka itu. Jadi hubungannya itu didasarkan dengan saling menolong, saling membantu, tidak saling menyusahkan, saling menyakiti. Itu yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga, setiap muslim itu walaupun ini adalah pergaulan, muamalah, tapi itu adalah bernilai ibadah. Yang mesti dia pahami sini, setiap bentuk akhlak seseorang itu dia akan menikmatinya sendiri. Jadi bagaimana dia berakhlak kepada orang lain, begitulah perlakuan dari Allah yang akan dia terima. Kalau dia itu fi hajati akhihi, dia itu membantu hamba yang lainnya memenuhi atau mendapatkan kebutuhannya, kan Allahu fi hajati, Allah akan bantu dia. Jadi perbuatan baiknya itu akan dia nikmati sendiri. Kalau dia melapangkan orang lain, farajallahu lahu biha,
kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kalau dia itu membantu melapangkan orang lain, maka Allah akan membantu juga dia. Siapa yang menutup aib orang lain, Allah juga akan menutup aibnya. Jadi inilah prinsip pendidikan yang diajarkan, yaitu bagaimana pergaulan antara sesama muslim itu dilakukan. Demikian penjelasan terhadap hadis ini dan kandungan pendidikan dari hadis ini. Semoga dapat ditelaah lebih lanjut sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hadis tarbawi ini dapat dicapai dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.